Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam Doa Pagi Online. Saat indah ku berhadapan denganmu. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan ku rasakan, kekudusanmu Bapa penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan ku rasakan, kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Menikmati kasih anugerah-Mu. Menikmati kasih anugerah-Mu. Tiba waktunya untuk kami renungkan firman. Firman-Mu yang adalah suluh dan terang bagi jalan kami. Tuhan berfirman, kami siap mendengar. Pimpin dan arahkan langkah laku hidup kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. 1 Tawarikh pasal 14 ayat 1 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Hiram raja negeri Tirus mengirim utusan kepada Daud, dan kayu aras, tukang-tukang batu dan tukang-tukang kayu untuk mendirikan sebuah istana baginya. Lalu tahulah Daud bahwa Tuhan telah menegakkan dia
sebagai raja atas Israel. Sebab martabat pemerintahnya terangkat tinggi oleh karena Israel umatnya. Daud mengambil lagi beberapa istri di Yerusalem, dan ia memperanakkan lagi anak-anak lelaki dan perempuan. Inilah nama anak-anak yang lahir bagi dia di Yerusalem: Syamua, Sobab, Natan, Shalomo, Yibar, Elisua, Elpelet, Nogah, Nefek, Yafia, Elisama, Beeliada, dan Elifelet. Ketika didengar oleh orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas seluruh Israel, maka majulah semua orang untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu majulah ia menghadapi mereka. Ketika orang Filistin itu datang dan mengadakan penyerbuan di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Allah, "Apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Dan akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku?" Tuhan menjawab, "Majulah, aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu." Lalu majulah ia ke Baal Perasim, dan Daud memukul mereka kalah di sana. Berkatalah Daud, "Allah telah menerobos musuhku dengan perantaraanku seperti air menerobos." Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Refasim. Orang Filistin itu meninggalkan para allahnya di sana, lalu orang Israel membakarnya habis atas perintah Daud. Ketika orang Filistin menyerbu sekali lagi di lembah itu, maka bertanyalah lagi Daud kepada Allah. Lalu Allah menjawab, "Janganlah maju di belakang mereka, tetapi buatlah gerakan lingkaran terhadap mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau keluar bertempur. Sebab Allah telah keluar berperang di hadapanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin." Daud berbuat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, maka mereka memukul kalah tentara orang Filistin, mulai dari Gibeon sampai Geser. Lalu termasyurlah nama Daud di segala negeri, dan Tuhan mendatangkan rasa takut kepadanya atas segala bangsa. Amin. Bapak Ibu, nas Alkitab hari ini berkisah tentang perjalanan kejayaan Israel di bawah pemerintahan Daud. Pertama-tama kita tadi membaca ada pengakuan Raja Hiram dari negeri Tirus akan kepemimpinan Daud. Sehingga Raja Hiram mengirimkan hadiah kepada Daud, yaitu kayu-kayu aras dan juga tukang-tukang untuk mengerjakan atau mendirikan istana Daud. Daud merespon dengan pemahaman bahwa Tuhanlah yang menegakkan segala kejayaan yang boleh ia alami bersama dengan Israel dalam pemerintahannya. Bersama dengan kejayaan dari pemerintahan Daud dan kesejahteraan, maka bertambah kesejahteraan keluarga Daud. Waktu di Hebron ada lahir 6 anak baginya, dan di Yerusalem 13 anak, sebuah keluarga yang besar karena berkat kasih dan rahmat Tuhan. Dari anak-anak Daud yang di Yerusalem, ada Salomo kita mengenal, yang kemudian akan menurunkan Yusuf suami Maria dari jalur garis Mesias yang dicatat di Matius pasal 1. Bapak Ibu, sejak dari masa Saul, Daud sudah memimpin gerakan daripada orang Israel untuk melawan musuh-musuh Israel. Dan setiap kali peperangan dipimpin oleh Daud, maka peperangan itu mengalami kemenangan. Kemenangan atas musuh-musuh Israel. Kita tahu Daud juga didukung para pahlawan yang luar biasa, yang gagah perkasa,
dan sanggup berperang dengan baik. Bahkan Alkitab sering membandingkan satu pahlawan Daud melawan 100 orang bahkan lebih. Tetapi yang menarik dari perikop hari ini, dituliskan bahwa Daud tidak berperang dengan kekuatan pasukan tempurnya atau strateginya sendiri. Daud berperang dalam arahan dan tuntunan serta pengaturan dari Tuhan. Dicatat berulang kali bahwa Daud bertanya kepada Tuhan setiap kali dia akan maju bertempur. Dan setiap kali ia selalu berbuat seperti yang diperintahkan Allah. Olehnya, Tuhan memberi kemenangan. Dan nama Daud makin termasyhur. Dan Tuhan bahkan mendatangkan rasa takut pada bangsa-bangsa terhadap Daud. Inilah berita firman hari ini. Mari kita teladani sikap Daud kepada Allah. Kita teladani dalam perencanaan, dalam memutuskan segala sesuatu, menyusun strategi, baik rencana masa depan kehidupan kita, keluarga kita, ataupun gereja kita, pelayanan kita. Kita selalu memohon Allah menjadi penolong kita. Dan kita mengambil sikap untuk taat akan arahannya, melangkah dalam rancangannya. Maka pasti kemenangan akan kita raih. Masa depan lebih indah, lebih baik akan kita nikmati. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur. Oleh kasih dan rahmat-Mu, kami bangun dalam keadaan sehat dan baik. Semua karena anugerah-Mu, semua karena rahmat-Mu Tuhan. Bahkan Engkau menuntun kami oleh kebenaran firman Tuhan, supaya kami belajar dari Daud yang merencanakan segala sesuatu, mengambil keputusan, menyusun strategi langkah hidupnya. Kerajaan yang dipimpinnya selalu memohon pertolongan kepada Tuhan. Dan Tuhan mengarahkan dia. Dan ketika Daud taat, Daud meraih kemenangan. Dan kami melihat sejarah hidupnya bagaimana kerajaan Israel mencapai kejayaannya ketika dipimpin oleh Daud. Dan Daud memimpin kerajaan Israel seumur hidupnya. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman yang memotivasi kepada kami, yang mengingatkan dan mengajar kepada kami untuk hidup mengandalkan Tuhan. Biarlah sepanjang hari ini kami berjalan bersama dengan Tuhan dan Tuhan arahkan hidup kami. Tak lupa kami bawa dalam doa acara Natal bersama warga apartemen Green Lake Sunter, Tower Norton Park yang akan diadakan nanti sore, 4:30 sore di lantai 6 kolam renang. Tuhan, Engkau melawat umat-Mu yang hadir, yang rindu merayakan Natal melalui ibadah Natal bersama dengan hamba-Mu. Juga acara keakraban Tuhan berkati. Biar kami satu dalam damai, dalam kebersamaan sebagai warga apartemen Green Lake Sunter. Dan gereja JKI Sema juga menjadi kesaksian dan berkat bagi setiap warga, juga bagi pengelola. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan sepanjang hari ini. Perjalanan hidup kami berjalan bersama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita. Selamat pagi, semangat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom.